semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk pilih kartu kali ini kita akan membahas tentang seperti apa sih love language mereka ya terhadap kalian. Bagaimana cara mereka menunjukkan cintanya atau memperlakukan orang yang mereka cintai gitu ya. Dan di sini tentunya konteksnya adalah kalian gitu ya. Nah, mereka di sini adalah siapapun yang ingin kalian tanyakan, bisa future spouse ya, bisa jodoh kalian, bisa pasangan kalian, siapapun yang ingin kalian tanyakan, oke? Baik, di sini yang perlu kalian lakukan adalah relax. Lalu pikirkan pertanyaannya, fokus pada pertanyaan atau topik, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Di sini kartunya masih aku tutup, nanti akan aku buka. Kalian bisa pilih dulu saat masih ditutup, kemudian nanti saat aku buka kalian bisa menguji lagi intuisi kalian ya. Masih sama atau tidak dengan saat ditutup gitu ya. Karena baik dibuka maupun ditutup tetap memilih berdasarkan intuisi, oke? Baik, kembali lagi ya bahwa ini adalah general reading. Jadi ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Sikapi secara bijaksana dan cerdas gitu ya. Bahwa ini hanyalah general reading. Jika hasilnya menghibur ya anggaplah ini sekedar konten hiburan saja gitu ya. Bagi kalian yang ingin pembacaan yang personal, itu namanya private reading atau personal reading. Nah, untuk pembacaan itu memang khusus untuk satu orang, oke? Kalau ini tidak untuk satu orang. Jadi memang ini untuk membaca banyak orang sehingga ya energinya kolektif ya. Energi banyak orang, tetapi ya tidak semuanya yang menonton pasti akan cocok atau resonate juga gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, yang ingin personal reading caranya seperti apa, caranya bagaimana? Kalian bisa cek di description box. Ya, kemudian bisa juga cek di deskripsi YouTube channel ini. Jika keterangan untuk personal reading masih ada di situ, artinya personal reading masih available, masih dibuka. Untuk kalian yang ingin belajar membaca kartu, nah bisa juga kalian hubungi kontak. Hubungi saja kontak untuk personal reading, tapi kalian bisa bilang untuk belajar baca kartu gitu ya. Keterangan untuk personal reading atau informasi mungkin untuk yang mau membaca belajar membaca kartu, nah itu bisa dilihat di description box atau di deskripsi YouTube channel ini. Tetapi yang aku tulis di situ memang untuk personal reading ya, bukan untuk belajar kartunya. Cuman kalau kalian tertarik belajar kartu maksudnya belajar membaca kartu. Nah, kalian nanti aku ajarkan membaca kartu tarot dan kartu remi ya. Bagaimana menggunakan kartu tarot dan kartu remi untuk pembacaan seperti ini gitu. Kalian bisa juga belajar selama aku masih membuka personal reading. Selama masih available untuk daftar personal reading, artinya masih bisa juga untuk belajar membaca kartu, oke? Caranya ada di description box. Kira-kira akun mana yang harus dihubungi itu ada ya, atau di deskripsi YouTube channel ini, oke ya? Baik, di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih langsung cek di description box. Di situ ada timestampnya. Aku akan buka ya. Buat kalian yang butuh pembeda. Oke, ini adalah kartunya setelah dibuka ya. Ini grup 1, ini grup 2, ini grup 3 ya. Pilih berdasarkan intuisi dan kita akan bertemu di grup pilihan kalian. Cek description box untuk timestampnya. Oke, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Tetapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Baik, di sini aku melihat ada energi Libra, kemudian ada Aquarius, ada Aries,
Ada Scorpio, ada Taurus juga di sini aku melihatnya. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Untuk grup 1, yang paling kuat memang ada energi Libra ya. Baik, grup 1, bagaimana sih kira-kira love language mereka atau bagaimana cara mereka mencintai kalian gitu ya di sini. Mereka di sini bisa siapapun yang ingin kalian tanyakan tentunya. Kalau aku lihat di sini ya grup 1, ingat bagian atas ini kartu yang utama yang aku baca, yang bawah ini hanyalah konfirmasi saja ya untuk meneguhkan pembacaan yang atas. Jadi tidak perlu semua harus aku jelaskan kecuali kalian ambil les atau kursus membaca kartu, oke? Aku sih melihatnya di sini mereka orang yang passionate, tegas, dan balance ya. Jadi di sini mereka orang yang aku melihatnya cukup smart dan bijaksana. Gitu ya. Jadi ya mereka punya sisi tegas gitu loh. Ya, tegas itu bukan berarti harus keras terhadap pendirian dan pandangannya, itu enggak, tapi tegas. Tegas di sini lebih ke konsekuen. Ya, konsekuen sih atau fair gitu loh, ya. Itu yang menjadi dasar keyakinannya, pandangannya dalam membuat keputusan gitu. Itu yang aku lihat di sini. Karena dari konsekuen dan fair itu orang jadi cukup relatif ya, adil untuk dirinya dan orang lain. Kalau orang nggak fair, tidak konsekuen, mereka bisa keras sama orang lain, tetapi mereka seenaknya aja, seenaknya seenaknya bersikap gitu loh. Kalau sama orang lain mereka bisa keras, terus bisa bisa menghakimi sekali gitu ya. Tapi nggak ngaca. Nah itu orang yang nggak fair sama orang lain ya. Mereka bisa keras sama orang lain tapi mereka tidak konsekuen pada dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau dirinya sendiri itu sangat um, apa ya sangat bisa semena-mena, bisa seenaknya gitu. Akhirnya kan nggak adil ke orang lain ya, alias nggak ngaca gitu. Tapi kalau di sini, kalau dasarnya adalah fair dan konsekuen ya, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri, mereka juga akan ingat tolak ukur itu gitu loh, ingat dasar itu gitu. Fair sama orang lain, fair sama dirinya sendiri. Konsekuen. Konsekuen terhadap sikapnya, terima apapun itu yang sudah dia perbuat gitu loh. Kalau memang ada konsekuensi yang harus diambil ya dia terima gitu. Dan dia menghargai juga gitu pilihan orang lain gitu sebagai bagian dari konsekuensi, dan orang lain juga pasti akan menanggung konsekuensinya sendiri gitulah ya intinya. Oke. Di sini aku melihat kalian bisa sama-sama cukup dalam hal pemikiran itu bisa sama-sama keras gitu loh, sama-sama punya pendirian. Tetapi yang aku lihat di sini, kalaupun kalian berdebat atau berkonflik ya, atau nggak usah ke konflik deh, berdebat gitu ya, atau menemui perbedaan atau gesekan gitu. Aku melihatnya cenderung bisa menyelesaikan dengan baik gitu loh. Jadi tidak mendahulukan tidak mempertahankan ego gitu loh. Semua orang punya ego gitu ya, tetapi di sini aku melihatnya masih cukup jernih untuk sadar bahwa harus waspada sama ego itu gitu loh. Ya, jadi ketika menemukan perbedaan pandangan, terus gesekan atau bisa jadi benturan gitu, tidak harus berlanjut pada konflik yang parah atau berkepanjangan. Nah, kalian bisa menemukan solusi untuk saling menghargai. Apa yang ya cukup dihargai saja dan tidak harus sepakat gitu loh ya. Sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Apa yang memang harus sama, jadi harus dicari titik tengahnya gitu. Jadi kalian bisa menemukan penyelesaian lah kalau aku lihat di sini. Itu dasarnya ya karena
minimal salah satu di antara kalian atau keduanya, ya itu tadi, bisa ingat untuk tidak mempertahankan ego gitu. Begitu sadar, oh ini bisa makin parah kalau ego tetap dipertahankan. Jadi coba untuk um, mundur dan menelaah apa yang terjadi sehingga um, ya tidak berujung konflik sih atau nggak lebih parah gitu. Itu sih kalau aku lihat lebih ke menyelesaikan persoalan itu dengan cerdas ya, sehingga kalian berdua selamat gitu loh. Hubungan kalian juga selamat gitu. Jadi kalau aku lihat cenderung bisa menyelesaikan persoalan sebelum menjadi konflik yang besar gitu. Jadi itu yang aku lihat di sini. Bukan berarti kalian tidak riskan terhadap konflik ya. Bisa banget gitu kalian berkonflik, tetapi aku melihatnya kalian punya itikat yang cukup baik untuk meredam konflik itu sih. Cenderung bisa bisa akur lah ya, bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Gak hanya mengedepankan ego, itu yang kulihat di sini ya. Kemudian kalau aku lihat lagi di sini, mereka ini orang yang cukup passionate ya. Mungkin kalian juga passionate gitu ya. Dalam hubungan passionate, dalam mendukung pasangannya juga passionate gitu. Karena adanya passion dalam hubungan ini, akhirnya kalian itu tidak bosan juga di dalamnya gitu loh ya. Kalian menjalani hubungan ini dengan asik lah ya. Karena itu tadi, orang yang ada di dalamnya itu bisa bisa menciptakan hal yang menarik. Itu tadi karena adanya passion. Jadi passion di sini punya peran sih untuk membuat hubungan kalian ini hangat ya. Hubungan kalian ini berwarna gitu, tidak membosankan gitu. Jadi keduanya itu cukup passionate gitu. Dan di sini aku melihatnya mereka juga punya passion yang cukup besar gitu loh sama kalian gitu. Dan mereka menghargai keberadaan kalian ya. Maksudnya gini, bukan berarti bukan berarti mereka hanya ingin mendominasi terus tidak ingin memberikan kalian kesempatan untuk unjuk gigi gitu lah ya, atau untuk bereksplorasi atau memberikan kalian kesempatan lah minimal dalam hal apapun gitu. Mereka tidak lupa untuk memberikan kalian kesempatan intinya sih sebenarnya. Jadi ini bisa dalam banyak hal ya, maksudnya dalam hal yang intim misalkan, ya bukan berarti hanya mereka yang perform di situ gitu loh. Bisa saja mereka memberikan kalian juga kesempatan untuk perform gitu. Bukan hanya mereka yang dominan saja, tetapi mereka itu memberikan kalian panggung juga gitu. Kayak gitu sih. Kalau kalian mau mengambil kesempatan itu ya tentunya gitu. Jadi di sini aku melihatnya mereka sadar untuk um, ingin berkolaborasi gitu. Nggak hanya mereka saja yang melakukan gitu ya apapun itu gitu. Jadi mereka ingin kalian itu juga punya kontribusi yang kurang lebih sama lah gitu. Karena mereka juga suka orang yang aktif sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau kalian orang yang nggak bersemangat, terlalu pasrah gitu, lama-lama mungkin mereka juga bisa bosen gitu, bisa kehilangan passion gitu bisa jadi. Jadi mereka suka juga sama orang yang um, juga bisa memegang kendali gitu. Jadi kalau aku lihat di sini bukan dominasi mereka, walaupun mereka bisa dominan gitu, tapi mereka lebih suka kontribusinya jelas dari kedua belah pihak gitu dalam hal apapun. Urusan rumah tangga, soal hal yang intim misalkan ya, atau macam-macam sih sebenarnya ya, kerjasama dalam hubungan kayak gitu sih. Seperti itu. Dan soal melayani, mendukung gitu ya. Mereka juga mungkin nggak hanya menuntut kalian melakukan banyak hal, bisa jadi mereka juga itu tadi memberikan panggung pada kalian gitu. Maksudnya bisa saja mereka membantu kalian lah, maksudnya gimana ya, nggak harus mereka membantu langsung urusan rumah tangga ya, tapi
Kalau mereka melihat kalian udah cukup lelah gitu misalkan, banyak banyak yang dikerjakan gitu, mereka bisa menawarkan bantuan gitu. Jadi mereka cukup sadar sih gitu terhadap porsi ya. Porsi ini maksudnya nggak satu orang capek sendiri gitu. Itu tadi kolaborasi gitu ya. Jadi kalau kalian punya impian, nah orang ini cukup bisa mendukung dan sangat suka mendukung juga sih kalau aku lihat ya. Mereka orang yang suka kalau pasangannya itu semangat gitu loh, suka kalau pasangannya itu berkembang gitu dan sukses gitu. Ya maksudnya bukan berarti kalian harus menjadi seorang untuk memenuhi ekspektasi mereka ya gitu. Enggak, jadi diri sendiri aja, yang penting kalian semangat dengan apa yang kalian jalani tuh mereka suka gitu ya. Seperti itu. Itu sih yang kulihat di sini. Jadi, kolaborasi ya, mereka akan membantu kalian, mereka bisa mendukung kalian juga. Itu bentuk apa ya, love language mereka sih ya. Act of service bisa jadi ya. Bentuk cinta mereka, kepedulian mereka, care mereka adalah mereka mendukung, support pasangannya gitu ya. Mereka kerjasama gitu di sini. Mereka kerjasama, mereka kerjasama. Mereka mengajak untuk kolaborasi atau kerjasama itu sih. Itu yang aku lihat di sini. Jadi hubungan ini cukup seimbang ya. Mereka itu mau kalian itu sama-sama berjuang sih kalau aku lihat. Sama-sama melakukan sesuatu gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini ya itu tadi, itu bentuk cinta mereka ya. Jadi benar-benar dalam bentuk yang konkret ya. Bentuknya konkret kan, kalau bukan materi ya dukungan yang bukan sekedar, "Oh gue dukung ya," gitu, bukan. Tapi ada sikap dari mereka yang, mencerminkan dukungan mereka gitu. Kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian cukup lelah dengan pekerjaan kalian, mereka bisa membantu juga atau mencarikan jalan bagaimana kalian, bisa terbantulah gitu. Jadi itu kan jelas, ya act of service itu jelas. Love language yang bagus ya menurut aku itu adalah yang konkret, terlihat, jelas, nyata. Apakah memberi atau itu tadi, memberi bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk servis, sikap gitu. Bukan cuma omon-omon gitu. Itu love language omon-omon itu hal yang paling apa ya, kurang aku suka ya. Aku nggak seneng aja gitu. Dan aku udah pernah bilang juga di video yang lain, video yang sebelumnya lah ya. Coba lihat public figure yang love language-nya suka digombalin deh. Mereka cenderung mudah terjebak atau tertipu sama orang manipulatif. Waktu pendekatan dihujani pujian, bla 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 bla. Tapi tahu-tahu pernikahannya nggak lama gitu ya. Terus kena KDRT gitu kan. Jadi itu sih yang aku bilang bahwa perlu waspada sih ya sama love language itu gitu. Kalau aku sih memang tidak tertarik dengan yang seperti itu ya. Aku suka sesuatu yang konkret gitu, yang bisa terlihat jelas. Nggak tertarik sama gombalan. Orang yang udah suka gombal itu udah menurut aku orang yang harus statusnya itu lampu kuning. Kalau nggak lampu kuning, lampu merah gitu. Karena orang ini terlalu banyak omon-omon gitu. Dikira semua orang tertarik kali ya dengerin gombalan gitu. Itu hal yang harus diwaspadai kalau nggak ada apa-apa, sukanya ngegombal gitu. Orang yang memuji sama gombal itu beda loh. Misalnya kalau memuji ya, oh misalnya kamu dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Oh kamu pinter ya, kamu smart, kamu orang yang pekerja keras. Sesuai ya, konteksnya sesuai gitu loh. Tapi nggak yang kamu matahariku, kamu bulanku, bla 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 bla, nggak kelar-kelar gitu ya, males banget gitu. Seperti itu. Jadi sesuai konteks itu pujian, bisa jadi ketulusan gitu ya. Cuman kalau nggak ada apa-apa, terlalu banyak pujian, lebay gitu, kayak pujian bisa jadi duit aja gitu loh. Nggak semua orang suka dengar kayak gitu, yang ada sebagian orang yang memang nggak suka dan itu bukan love language-nya, akhirnya jadi pengen muntah gitu. Jadi
ini harus didengarkan oleh siapapun yang suka memberikan love language seperti itu ya, yang suka gombal-gombal gitu. Oke, seperti itu yang harus diwaspadai. Ya maksudnya gini sih, ya pilihan masing-masing orang, maksudnya kalau memang dia sukanya dengar kata-kata yang bagus gitu, ya kita juga nggak bisa menyalahkan ya, maksudnya itu itu memang kesukaannya, ya udah nggak apa-apa, yang penting hati-hati saja gitu ya. Bukan berarti kita menyuruh dia ganti love language lah, jangan kayak gitu, nggak boleh ya, maksudnya ya itu pilihan masing-masing orang yang harus dihargai, hanya saja hati-hati, karena ini menurut pengamatan, misalnya mengamati public figure aja itu kan yang paling mudah diamati gitu. Seperti itu. Ya itu tadi, yang sukanya digombalin, mmm, riskan terjebak, orang yang manipulatif gitulah. Ya, ada kok, bukan ada, banyak mungkin ya orang yang sukanya itu bahasa-bahasa manis gitu, tapi dia nggak minta apa-apa, cuman bahasa manis aja gitu. Ya itu pilihan, hanya harus waspada aja gitu. Nah kembali ke sini kalau aku lihat mereka mungkin nggak suka gombal ya, kayaknya ini bukan tipe orang gombal sih kalau aku lihat, karena mereka orang yang cukup tegas, prinsipil, itu tadi, mungkin bisa jadi orangnya feminis gitu ya, nggak tahu ya feminis atau nggak tahu, itu bercanda sih. Tapi orangnya cukup tegas dan konkret gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih ini bukan tipe-tipe orang yang suka gombal gitu, menurut aku ya gitu. Kalau mereka care memberikan sesuatu, itu konkret, itu yang aku lihat di sini. Orang yang setegas ini itu, orang yang cukup, apa ya, jujur dan apa adanya sih kalau aku lihat ya. Jadi, enggak kebanyakan gombal, biasanya orang yang seperti ini juga nggak suka gombal gitu. Orang yang kecuali orang yang itu ya, yang manipulatif gitu ya, apalagi ya, iya sih orang yang manipulatif kayak gitu. Kalau ada maunya memang kebanyakan gombal gitu. Ya itu taktiknya aja, mereka mungkin nggak sadar karena terbiasa dengan hal itu gitu. Oke, nah di sini kalau aku lihat mereka cukup royal loh. Ya, jadi kalau mereka cinta, care, mmm, mereka tuh nggak pelit kalau aku lihat di sini. Kalau mereka punya materi banyak, mereka akan bagi, mereka akan dukung. Itu tadi loh, dukungan itu sesuatu yang konkret. Bukan cuma dukungan dalam bentuk omongan ya, tapi konkret lah. Ya misalkan contoh ya, kalian mau terjun ke politik gitu ya, nyalek gitu. Mereka bisa membantu materinya, link maksudnya apa ya, kalau mereka punya teman mereka bisa kenalkan teman-temannya gitu. Jelas gitu loh, mereka memperkenalkan, mereka menghubungkan ke orang-orang yang mereka kenal gitu. Ada dukungan yang konkret di situ, yaitu berupa kalau nggak materi, sikap atau keduanya gitu, tindakan gitu, itu konkret loh ya. Itu yang kulihat di sini. Mereka orang yang pekerja keras dan tapi ya harus diingat, orang kayak gini itu tertariknya sama orang yang juga pekerja keras gitu. Orang yang itu tadi aku bilang, mereka mau hubungan yang balance. Kalau sukses ya sukses bareng gitu. Jadi mereka suka, pasangannya itu, juga melakukan sesuatu gitu. Nggak hanya diam pasrah dan apa ya, terlalu bergantung itu kayaknya mereka juga nggak suka sih. Maksudnya gini, mereka suka orang yang kuat gitu loh. Jadi, kalau terlihat terlalu bergantung sama mereka, itu mereka juga bisa hilang perasaan ya. Jadi, boleh bergantung karena mereka sendiri orang yang juga suka membantu gitu loh. Bisa memberikan kolaborasi ini ya, gitu. Boleh gitu, minta bantuan mereka itu boleh banget, mereka suka juga gitu, membantu, mendukung itu udah suka gitu. Cuman kalau terlalu clingy, terlalu bergantung, seperti kayak nggak punya arah atau nggak punya pandangan lain selain mereka gitu. Maksudnya bukan pandangan terhadap orang ya, maksudnya gimana ya, gue nggak tahu gue harus kayak gimana, jadi gue bener-bener butuh lo di hidup gue gitu loh. Jadi kalau mereka nggak ada seperti hilang arah gitu. Nggak yang seperti itu ya, maksudnya mereka nggak suka yang seperti itu gitu. Tapi kalau mata kalian hanya tertuju pada mereka, cinta kalian hanya untuk mereka, nggak ada orang lain ya, maksudnya nggak ada, orang kedua, ketiga, dan entah keberapa gitu ya, itu oke gitu loh. Maksudnya kalau soal kesetiaan ya mereka suka gitu ya. Tetapi maksudnya di sini adalah yang penting nggak clingy.
Kayaknya mereka kurang suka orang yang terlalu clingy, terlalu bergantung sama mereka gitu loh. Kayak kurang punya prinsip dan pandangan gitu ya. Itu mereka kayaknya kurang suka yang seperti itu. Oke, ini. Kalau aku lihat di sini, ini sih sebenarnya yang sudah aku jelaskan di awal, mereka orang yang tegas. Cukup to the point gitu loh, ya. Jadi, mmm, kalau biasanya yang sama orang ini juga orang yang cenderung, kelihatan prinsipil, kelihatan tegas juga, cukup, ya ada sisi keras. Semua orang kayaknya punya sih sebenarnya sisi itu gitu. Tergantung prosentase dan letaknya aja. Ada orang yang kerasnya letaknya di sini, ada yang letaknya di aspek yang lain, ada yang kayak ya maksudnya beda-beda gitu ya. Oke, kembali ke sini kalau aku lihat ya mereka cukup to the point. Jadi kalau orangnya terlalu sensitif dan nggak siap dengan cara mereka itu agak kaget gitu loh. Tapi kalau udah biasa juga dengan kerasnya hidup asik gitu ya. Ya maksudnya bisa memahami orang ini gitu loh. Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi balik lagi ya, Indonesia ini kan beraneka ragam budaya ya. Ada orang yang ngomongnya halus banget gitu ya. Jadi itu tadi orang yang halus banget terus ketemu sama orang yang ngomongnya blak-blakan gitu dari budaya yang lain lah ya, dari suku lain gitu yang cenderung blak-blakan misalkan. Ya itu memang agak susah gitu. Mungkin maksudnya nggak marah tapi disangka itu, "Aduh kamu kasar banget sih," gitu, kayak gitu. Terus bisa kebalikannya ini aku pernah dengar juga ya, gitu. Bisa kebalikannya ya, misalkan, orang yang dari budaya yang halus banget yang ngomongnya ini nggak bisa marah, bukan mereka nggak bisa marah, hanya cara marahnya itu kan beda-beda tiap orang. Mungkin marahnya mereka itu, buat orang yang di budayanya itu agak keras ya kalau ngomong gitu ya, itu dianggap bukan marah gitu loh, gitu ya. Jadi ya ini bisa jadi tantangan lah gitu, ya. Yang satu merasa, "Kok kamu kasar banget sih?" Padahal sehari-harinya begitu, bukan bermaksud marah. Tapi yang satu lagi, karena terlalu lembut, marahnya pun nggak kelihatan marah gitu loh. Akhirnya nggak dimengerti gitu sama orang yang mungkin biasa omongannya tuh keras gitu loh nadanya gitu. Ya itulah intinya ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ya mereka cukup tegas sih orangnya, prinsipil sekali. Jadi bukan tipe orang yang mudah dibelok-belokkan gitu, bukan gitu ya. Seperti itu. Ya jadi kalau dalam hal kalau dalam keintiman keintiman, apa ya, hubungan yang intim gitulah ya. Kalau hubungan kalian yang intim, kalau aku lihat sih sama-sama hangat, sama-sama terbuka gitu ya. Sama-sama hangat dan terbuka. Maksudnya hangat dan terbuka gitu. Jadi, itu tadi to the point gitu. Yang penting semuanya sama-sama suka, semuanya sama-sama menikmati gitu. Kemudian dalam hal di luar ya, di luar itu pekerjaan atau apapun itu gitu. Kalian cukup balance gitu ya untuk kerja sama, untuk sukses bareng gitu. Seperti itu yang kulihat di sini. Kemudian ya udah sih semuanya udah aku sebutkan. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye grup 1. Oh, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Baik, kita langsung saja mulai. Grup 2 di sini aku melihat ada Gemini jelas ya. Kemudian ada Leo, ada Cancer, ada Aries, ada Scorpio, Taurus, Aquarius, Libra, iya ya. Ada Libra di sini. Ya itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 2. Baik, grup 2. Bagaimana cara mereka mencintai kalian ya? Pembacaan ini sebenarnya juga bisa vice versa ya. Jadi mungkin pengalaman kalian bisa berbeda, sebagian ada yang sesuai, sebagian ada yang merasa energinya terbalik gitu ya. Jadi pembacaan bisa vice versa karena ini juga general reading ya, tidak untuk satu orang aja.
Kalau yang aku lihat ya grup 2, cara mereka mencintai kalian itu mereka mengejar kalian habis-habisan, mati-matian. Ini entah kalian yang mengejar mereka atau mereka mengejar kalian, tapi kalau aku lihat sih mereka kebanyakan di sini mengejar kalian dengan effort atau usaha yang cukup maksimal gitu. Mungkin mereka tergila-gila sama kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Cara mereka mencintai grup 2. Kalau aku lihat gini, ini cintanya nggak benar-benar saling bertepuk ya. Karena energi yang kurasakan di sini yang satu pihak itu cinta banget, ngarep banget. Pihak yang lain itu biasa aja gitu. Ya mungkin biasa ajanya karena mungkin bukan tipenya ya, atau ya mungkin belum, ya sih kemungkinan memang bukan tipe dan didukung belum ada cinta juga di situ dari salah satu pihak ya. Entah juga ya, kalau aku lihat sih cintanya belum benar-benar saling bertepuk gitu. Kalau energi yang tampak di sini, yang satunya memang kayaknya cinta banget gitu ya, berharap banget gitu. Yang satunya ya itu tadi yang aku bilang, cintanya mungkin belum ada cinta juga, karena walaupun cintanya belum besar, tapi kalau sudah ada cinta ya, cinta ini bukan soal besar nggak besar sih. Kalau udah ada cinta, pasti terasa di situ ada cinta gitu loh. Bukan soal besar dan kecil gitu. Besar dan kecilnya itu mungkin lebih ke keinginan untuk memiliki, keinginan untuk bersama, atau passion, desire gitu kali ya. Tapi kalau cinta itu nggak perlu besar atau kecil, bahkan ada yang bilang cinta cukup seujung kuku, jadi tiap dipotong tumbuh terus gitu. Itu ya pengandaian gitu ya. Tapi kalau cinta ya, kalau menurut aku kalau cinta itu nggak harus besar kecil, kalau ada cinta ya udah ada cinta di situ, terasa ada cinta di situ. Tapi kalau memang nggak terlalu setertarik itu, biasa aja ya, mungkin memang belum ada cinta di situ gitu. Seperti itu sih kalau menurut aku ya. Yang besar atau kecil itu bisa jadi ketertarikan. Nah, kalau berbicara soal tertarik mungkin ya sebatas tertarik gitu. Walaupun bisa juga sih sebenarnya orang bersama karena ketertarikan gitu kan, terus nanti cinta akan terbangun sendiri atau tumbuh sendiri, itu juga bisa. Pengalaman orang beda-beda sih, tapi ini tergantung definisi cinta itu sendiri menurut kalian ya, karena definisi cinta tiap orang bisa berbeda gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya cinta itu universal ya, nggak soal romance aja gitu. Bisa untuk siapapun dan apapun gitu loh, kucing, anjing, hewan gitu. Bisa ada cinta di situ ya, berharap yang terbaik buat mereka, melakukan melakukan sesuatu dengan tulus untuk mereka gitu. Itu kan didasari care atau cinta, di mana ada care di situ ada cinta gitu. Seperti itu sih ya, tapi oke lah kalau aku lihat di sini memang ada yang satu pihak ngarep banget, ingin banget, pokoknya kayaknya merasanya udah sayang banget gitu. Tapi pihak yang lain masih biasa saja gitu. Bukan berarti benar-benar tidak direspon ya, mungkin ada respon, cuman tidak all out bisa jadi, atau responnya biasa aja gitu. Ya respons cukupnya bisa jadi gitu, tapi responnya ini kayak nggak balance gitu. Yang satu kayaknya memberikan, apa ya, menunjukkan minat yang besar, yang satu itu responnya biasa aja. Jadi kelihatan kan kalau antara, mmm, minat yang orang pancarkan dengan respon yang didapat itu terlihat, apakah balance atau tidak itu kan terlihat gitu. Itu ya yang aku lihat di sini dan yang aku rasakan juga gitu. Mungkin gini, mereka ini bisa grup 2 ya. Mereka tetap merespon cuman biasa saja karena gini, mungkin mikirnya gini, ya kayaknya gue belum benar-benar tertarik gitu ya. Tetapi
kayaknya, belum yakin juga untuk benar-benar melepaskan gitu. Jadi mungkin masih menjadi opsi gitu loh. Tapi memang di sini ada, apa ya, ada perbedaan ketertarikan yang cukup signifikan gitu loh, terlihatnya begitu gitu. Ya seperti nggak benar-benar saling bertepuk aja gitu. Menurut aku sih di sini beban atau tantangan besarnya ada di situ, ada di hati yang mungkin nggak sama, tidak, apa ya, tidak in the same page gitu ya istilahnya. Nggak ada di halaman yang sama gitu, bisa jadi hati yang mungkin belum benar-benar sama gitu. Tantangan besarnya di situ sih. Kayak gitu ya. Nah, cara mereka mencintai grup 2 kalau yang aku lihat ya, mereka terus mencari jalan, berusaha membuat grup 2 ini tertarik gitu ya sama mereka, memberikan mereka kesempatan gitu. Mereka terus berusaha sih menurut aku yang aku lihat di sini gitu. Di sini kalau aku lihat, mereka itu nggak patah arang ya. Mereka tidak, apa ya, tidak patah semangat gitu. Jadi mereka tetap percaya diri gitu ya. Dan mereka akan terus mencoba. Suatu saat grup 2 akan mencintai mereka dengan cinta yang sama, mungkin gitu. Gitu kali ya. Nah, di sini kalau aku lihat ada masanya mereka juga lelah sih. Lelah dengan keadaan yang ada gitu ya. Di satu sisi perasaan yang mereka miliki udah meluber gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga capek karena ya ini ibarat orang yang terus berlari, kaki capek, mungkin lecet, terluka, tapi apa yang dikejar itu terus menjauh gitu. Ada rasa capeknya jelas di sini. Yang satu ini di sini kalau aku lihat mungkin ya gambaran dari grup 2 gitu ya. Ya di situ terlihat ya masih dingin, tidak bergeming gitu ya. Ya biasa aja gitu. Nah, yang mengejar ini rasanya kok um, grup 2 gini ya gitu. Apakah cintanya salah? Apakah salah dia masih mau berusaha? Kayaknya orang ini masih mau berusaha, cuman dia merasa mau sampai kapan ya gue berusaha gitu. Apakah ini memang bukan jalan gue gitu? Apakah memang grup 2 ini bukan untuk gue gitu? Ada pertanyaan seperti itu di sini gitu. Jadi mereka sih mau berusaha, Mas. Walaupun selelah ini ya, kalau mereka dikasih semangat, atau kesempatan gitu ya, atau apa ya, kode atau lampu hijau gitu ya, untuk memberikan pembuktian lagi, itu mereka masih mau memberikan pembuktian gitu. Tetapi, mmm, mereka ini nggak ngerti gitu loh, nggak ngertinya karena mereka sudah merasa berjuang mati-matian, sudah sangat berusaha sekali mungkin merasanya gitu ya. Tapi nggak tahu nih ujungnya sampai kapan gitu, ujungnya di mana gitu. Bukan soal nunggu lama gitu, tetapi ketidakpastian gitu. Mungkin mereka ini bukan soal merasa udah lelah berusaha, tapi mereka nggak menemukan secercah harapan setelah mereka lama menggali gitulah ya. Udah berusaha sejauh itu tapi tidak ada secercah harapan gitu, kayak buntu gitu. Kalau mau berusaha dan mau menunggu, menunggu sampai kapan gitu. Kan bukan soal menunggunya, cuman yang penting ada kepastian kalau menunggu itu gitu. Kayak gitulah intinya, oke. Nah, cara mereka mencintai ya itu sih, mereka bisa bucin ya, budak cinta gitu. Ada masanya mereka capek dan merasa, oh kayaknya ada saatnya gue harus berhenti gitu. Ada pikiran kita tahu kapan kita harus terus berusaha, kapan kita perlu berhenti gitu. Ada pikiran seperti itu di sini.
Nah, mungkin mereka sempat sih ada pikiran untuk berhenti gitu dan memilih untuk move on gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada potensi untuk kembali lagi. Jadi mereka udah memberikan cinta yang begitu dalam, cinta yang besar, terus terluka, sakit hati gitu. Mungkin mereka pergi dan ingin berproses menjadi lebih baik, apakah lebih mapan, lebih kaya atau lebih apa, nggak ngerti lah ya. Terus mereka ingin kembali dengan versi mereka yang jauh lebih baik dari sebelumnya untuk diterima gitu kalau aku lihat di sini, oke. Nah, tetapi saat kembali, nah kalau aku lihat di sini bisa saja sih sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan gitu. Ya di sini ada energi Aries gitu. Jadi gambarannya kayak gitu. Mungkin akhirnya memilih pergi dulu, berproses, lalu ya mungkin perasaan itu belum pupus, akhirnya kembali. Nah, saat kembali nih yang aku lihat bisa saja mereka cukup diperhitungkan gitu ya. Tetapi di sini ada pilihan, entah dari pihak grup 2 atau pihak mereka itu punya pilihan di saat seperti itu, punya pilihan. Di saat seperti itu yang aku maksud adalah mungkin mereka itu sudah cukup memenuhi ekspektasi grup 2 bisa jadi kayak gitu. Tapi justru di saat itu ada konflik yang lain, mungkin bisa jadi berkaitan dengan pilihan. Terus mungkin ada perasaan selama ini kok kayaknya gue kurang dihargai, bisa juga ada pikiran seperti itu atau konflik yang asalnya dari perasaan itu gitulah ya. Oke, nah jadi cara mereka mencintai grup 2 kalau aku lihat sih mereka memberikan banyak pengorbanan ya. Dan mereka ingin mengupayakan apapun untuk membuat grup 2 ini terkesima sama mereka, tertarik sama mereka, happy gitu, takjub gitu. Ini memang bucin banget sih. Yang kulihat di sini ya untuk grup 2. Kira-kira itu cara mereka mencintai grup 2. Jadi cintanya memang sebesar itu gitu. Kemudian jadi orang ini kayaknya rela menjadi apapun untuk grup 2 yang grup 2 inginkan. Bisa jadi seperti itu. Cara mereka mencintai seseorang adalah dengan memberikan banyak pengorbanan, bahkan bisa jadi ya mereka bisa kehilangan dirinya untuk orang yang mereka cintai gitu. Kalau kita mencintai orang lain, sebenarnya bukan cinta ya. Ya mungkin itu di situ ada cinta, tetapi yang membuat kita sampai segila itu bisa saja obsesi sih sebenarnya. Kalau orang sudah terobsesi ya sama sama orang lain ya, dan mereka atau dia berusaha banget menjadi seperti yang orang itu inginkan gitu. Lama-lama kalau nggak ada batasannya, itu bisa jadi mereka kehilangan diri mereka gitu. Ya bahayanya di situ sih. Ya, kalau terlalu bucin, budak cinta ya, terlalu terobsesi, rela menjadi apapun, apapun bisa dilakukan. Ya pertama mereka bisa kehilangan, mereka seperti nggak punya prinsip itu bisa jadi. Setelah itu mereka bisa kehilangan diri mereka sendiri gitu ya. Kalimat bagus, quotes bagus gitu ya. Katanya nggak ada masalah kamu kehilangan siapapun asal kamu jangan kehilangan diri kamu sendiri gitu. Jadi kita boleh aja tertarik sama orang lain, suka sama orang lain, ingin sama orang lain gitu ya. Tetapi dalam prosesnya jangan sampai kita kehilangan diri kita juga gitu. Kalau orang udah mengabaikan dirinya, dia bisa kehilangan dirinya, dia hanya hidup untuk orang lain gitulah. Orang lain yang menjadi obsesinya ya maksudnya di sini gitu. Seperti itu ya. Jadi perlu mencintai diri kita juga, nggak cuma tergila-gila sama orang lain sih. Itu pesan yang ada di sini yang bisa ditangkap di sini ya. Oke, itu untuk grup 2, love language mereka berarti ya mungkin act of service gitu ya dan quality time. Bisa jadi seperti itu. Orangnya bucin banget ya, budak cinta. Oke. Itu aja untuk grup 2, good luck. Semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian ya, grup 3. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa Sun, Moon, Rising, Venus ya. Tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Dan energi bisa vice versa ya, bisa yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang yang kalian tanyakan di sini. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini aku melihat ada Capricorn, kemudian Virgo,
Kemudian di sini aku melihat ada Libra ya. Ya, Libra cukup kuat di sini. Libra. Kemudian aku di sini melihat ada Sagittarius sih. Taurus juga ada. Aries. Yaitu yang aku lihat di sini energinya untuk grup 3. Baik, bagaimana kira-kira cara mereka mencintai grup 3 ya? Kalau aku lihat di sini salah satu di antara kalian, setidaknya salah satu di antara kalian itu ada yang tidak benar-benar available ya, ada yang punya pilihan. Jadi gamang atau galau karena dia punya pilihan gitu. Jadi dia mungkin sedang menjalani hubungannya dengan siapa, tapi hatinya juga apa ya, terikat sama grup 3 gitu, bisa seperti itu. Ya, jadi salah satu di antara kalian ada yang punya pilihan di sini kalau aku lihat, oke? Ada yang bimbang karena mereka harus memilih gitu. Ya, jadi mereka mencintai grup 3 ya, tetapi hubungan ini itu sepertinya sulit karena kalau dipaksakan bukan soal perasaan ya. Perasaannya sih bukan dipaksakan gitu. Maksudnya keadaan ya. Kalau keadaannya dipaksakan itu harus melawan arus lah ya, harus menentang banyak orang bisa jadi gitu. Atau bertentangan dengan pandangan orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini ya cinta itu ada, tetapi ada yang membuat apa ya, takut gitu loh di sini, nggak tenang ya. Takut untuk memperjuangkan cinta yang ada. Hatinya sih terasa cukup berat pada grup 3 gitu, bisa jadi karena ini bisa vice versa ya. Bisa saja ini adalah energi grup 3. Ingat ya, aku bilang vice versa di awal. Ya, di sini aku melihat ada cinta dan ada ketakutan. Ya, keinginan untuk mendekat tetapi terhalang, yaitu tadi, terhalang oleh pilihan lain. Terhalang oleh orang lain yang masih terikat di situ kalau aku lihat ya. Nah, di sini kalau aku lihat ada yang berusaha menunggu gitu, tetapi ya hanya menunggu gitu. Ingin membuat di sini sih terlihat orang itu menunggu untuk apa ya, mencari celah gitu bisa jadi, atau menunggu adanya kesempatan gitu ya. Tetapi di sini ya kayak nggak apa ya, lebih ke akhirnya menunggu terus gitu karena nggak melihat kesempatan atau tidak melihat peluang untuk bertindak gitu. Ya, bisa jadi mereka merasanya seperti itu gitu. Sehingga mereka berpikir apakah mereka harus membuat peluang itu gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini gini, orang yang tidak available tadi mungkin sedang atau masih terikat dengan orang lain gitu ya. Dan bisa jadi dalam hubungan itu sudah banyak konflik gitu. Nah, orang ini mikir ya, apakah dia harus berjuang untuk memperbaiki hubungan ini, berjuang stay di hubungan ini, atau memang hubungan ini udah nggak bisa diharapkan gitu. Ada pikiran seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sih cara mereka mencintai grup 3 ya mungkin lebih ke cinta dalam diam gitu. Jadi ya cinta itu ada, cuman rasanya kalau aku lihat di sini belum ada keberanian untuk menentukan sikap ya gitu. Dan ditambah hubungan ini juga sulit karena adanya pihak lain gitu di antara kalian gitu. Antara grup 3 dengan ya orang yang grup 3 tanyakan gitu. Ada orang lain dan di sini ya di sinilah penghalangnya gitu. Ya, jadi ya itu yang
yang membuat kalian sulit untuk bersama karena adanya orang lain di antara kalian gitulah intinya. Oke. Ya mungkin sebagian orang mengatakan ini bisa jadi third party situation gitu ya. Maksudnya tepatnya seperti apa itu kalian yang tahu, tapi kalau aku lihat di sini ada yang tidak available ya, berarti ini juga ada kaitannya sama third party situation gitu aja sih kalau menurut aku ya. Atau ya third party situation ini kan juga bisa macam-macam ya variasi detailnya ya. Tetapi yang pasti kalau aku lihat di sini kalian sulit bersama karena ada orang lain di antara kalian gitu aja. Dan kalian di antara kalian itu ada yang tidak available gitu. Walaupun hati kalian bisa saling terpaut gitu ya, tetapi hubungan kalian itu sulit untuk bersama karena adanya orang lain gitu. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang orang lain itu sebagai penghalang ya. Mungkin orang lain itu sudah ada sebelum ya dari gimana ya? Mungkin orang lain itu sudah ada sebelum rasa di antara kalian itu ada gitu, bisa seperti itu juga. Ya, tapi kalau rasa di antara kalian sudah lebih lama dari hubungan yang ada tersebut ya, yang ada itu maksudnya antara orang lain dengan salah satu di antara kalian gitu ya. Ya berarti kesalahannya adalah kenapa harus menjalin hubungan bersama orang yang mungkin nggak benar-benar diinginkan. Kenapa harus membohongi diri kalau memang hatinya nggak di situ, terus kenapa kalau hatinya tidak di situ dan hatinya di tempat lain, kenapa tidak membuat keputusan yang tepat saja selagi, belum terlambat gitu loh. Sedari awal tuh kenapa tidak membuat keputusan yang sesuai dengan hati gitu aja sih. Ya kesalahannya di situ kalau, mmm, kalau rasa yang kalian miliki itu hati kalian seperti ini ya, maksudnya saling suka, rasa yang kalian miliki itu sudah ada sebelum salah satu di antara kalian itu tidak available gitu misalkan. Ya itu tadi kesalahannya adalah kenapa harus memilih yang tidak sesuai dengan hati gitu aja. Tetapi kalau, mmm, rasa yang ada di antara kalian itu muncul ketika memang salah satu di antara kalian posisinya sudah tidak available gitu ya, alias ada orang lain gitu di antara kalian, ya kita nggak bisa bilang orang lain itu penghalang juga sih ya, gitu. Tetapi ya kalau dari sudut pandang kalian, ya orang itu bisa menjadi penghalang di antara kalian gitu. Tapi penghalang di sini kan bukan berarti orang tersebut yang salah gitu ya, kayak gitu sih. Jadi kalau kalian merasa apa yang kalian alami bukan third party situation, bisa jadi grup ini bukan grup kalian karena ini kuat sekali gitu ya. Soal third party situation gitu. Ketika ingin mendekat tapi merasa itu jalan yang salah gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi bagaimana cara mereka mencintai kalian? Ya untuk saat ini kalau aku lihat lebih ke cinta dalam diam. Rasa itu tetap ada tapi ya lebih ke mengagumi, berharap ada kesempatan, berharap ada peluang, tapi untuk saat ini kayak belum terbayang harus melakukan apa secara konkret lah gitu. Ya paling kalau wacana atau berimajinasi ya mungkin ada gitu. Tetapi kalau aku lihat di sini ini lebih ke pikiran ya. Maksudnya hanya berakhir di pikiran gitu. Ya, jadi ya cara mereka adalah ya mencintai dan mengagumi dalam diam gitu. Berharap dalam diam gitu sih. Itu yang kulihat di sini ya. Karena kayaknya orang yang tidak available itu ya mereka sadar mereka harus buat keputusan ya, mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit gitu. Ya cuman mereka sih sebenarnya ya inginnya itu gini ya, inginnya itu mengambil resiko aja gitu, berani mengambil resiko untuk mengikuti hatinya, menuju ke orang yang memang mereka inginkan, misalkan di sini grup 3 gitu. Tetapi masih ada ketakutan gitu loh. Merasa itu berat gitu. Mereka sedang berusaha untuk menguatkan diri, membangun
kekuatan, keberanian gitu. Baru di proses itu sih kalau aku lihat ya. Jadi cara mereka mencintai grup 3 seperti itu ya, grup 3 itu aja sih yang bisa aku sampaikan di sini ya. Ya grup 3 sering ada di pikirannya, lebih kayak gitu aja sih. Cuman mereka masih sangat bimbang gitu ya. Bimbang dihadapkan pada dua pilihan. Hatinya inginnya ke grup 3 tetapi merasa terlalu beresiko gitu loh kalau harus harus mengikuti hatinya gitu. Nah, pertanyaannya mereka berani mengambil resiko itu atau tidak gitu ya. Kalau saat ini mereka masih gamang, bimbang, itu yang kulihat ya. Oke, itu aja aku pikir cukup. Semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 3.